Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas Matematika 4, Prodi Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, akan menjelaskan materi tentang himpunan. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Silviani dan teman saya yaitu Mufarida Dalillah, Okta Yulanda Putri, Mutiara Amanda, dan Dita Arsilviasari. Baiklah, materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Mutiara Amanda. Pengertian himpunan. Himpunan adalah kumpulan dari objek-objek yang disebut elemen atau anggota tertentu yang tercakup dalam satu kesatuan dengan keterangan yang jelas. Berikut cara-cara penyajian himpunan. Yang pertama, enumerasi atau mendaftarkan anggotanya. Enumerasi yaitu suatu himpunan yang dapat dinyatakan dengan menyebutkan semua anggotanya yang dituliskan dalam tanda kurung kurawal dan di antara setiap anggotanya dipisahkan dengan tanda koma. Contoh, himpunan A anggotanya 3, 5, 7. Himpunan B anggotanya A, I, U, E, O. Himpunan C anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Yang kedua, simbol baku. Simbol baku yaitu menggunakan simbol tertentu yang sudah disepakati. Contoh, himpunan A sama dengan himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Himpunan B, anggotanya 3, 5, 7. Himpunan B sama dengan himpunan semua huruf vokal. Himpunan B, anggotanya A, I, U, E, O. 3. Notasi pembentuk himpunan. Notasi pembentuk himpunan yaitu suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menuliskan syarat keanggotaan himpunan tersebut. Notasi ini biasanya berbentuk umum, seperti contoh di atas. Dapat dibaca dengan A adalah himpunan yang anggotanya semua Y dengan syarat Y lebih dari 1 dan kurang dari 8. Dan Y adalah bilangan ganjil. Jadi, A sama dengan anggota 2, 3, 5. Yang keempat, diagram Venn. Diagram Venn yaitu dengan menyajikan himpunan secara grafis dengan tiap-tiap himpunan digambarkan sebagai lingkaran dan memiliki himpunan semesta yang digambarkan dengan segi 4. Selanjutnya, jenis-jenis himpunan. Yang pertama, ada himpunan kosong. Sebuah himpunan dikatakan sebagai himpunan kosong jika tidak memiliki anggota himpunan. Selain itu, dapat juga disebut sebagai himpunan nul yang disimbolkan dengan atau himpunan kosong. Yang kedua, himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang berisi semua elemen himpunan atau superset dari setiap himpunan. Himpunan semesta biasanya dilambangkan dengan S. Yang ketiga, himpunan bagian. Misalkan A dan B adalah dua himpunan dan jika semua anggota himpunan A adalah anggota pada himpunan B, maka A disebut juga dengan himpunan bagian B. Keempat, himpunan yang sama. A sama dengan B jika dan hanya setiap elemen A merupakan elemen B dan sebaliknya. Kelima, himpunan yang ekivalen. Himpunan yang ekivalen hanya jika kardinal dari kedua himpunan tersebut sama. Keenam, himpunan saling lepas. Dua himpunan A dan B dikatakan saling lepas jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Dan yang terakhir, himpunan kuasa. Himpunan kuasa atau power set adalah himpunan yang seluruh anggotanya merupakan kumpulan dari himpunan-himpunan bagian. Terhadap himpunan. Yang pertama yaitu irisan. Irisan atau intersection adalah adanya himpunan A dengan B yang bagian-bagiannya juga merupakan anggota dari himpunan A dan himpunan B.
Irisan dilabangkan dengan garis melengkung ke bawah. Yang kedua yaitu gabungan. Gabungan atau union adalah adanya himpunan A dan himpunan B yang anggotanya hanya bilangan itu saja atau anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan salah satunya yakni anggota himpunan A saja atau anggota himpunan B saja. Gabungan dilabangkan dengan garis melengkung ke atas. Ketiga yaitu komplement. Komplement himpunan A adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan semesta, tetapi bukan merupakan anggota himpunan A. Yang keempat yaitu selisih. Selisih dari himpunan A dan himpunan B adalah jumlah seluruh anggota A yang bukan anggota B. Yang kelima yaitu beda setangkup. Beda setangkup dari himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya ada pada himpunan A atau B, tetapi tidak pada keduanya. Yang keenam yaitu perkalian Kartesian. Perkalian Kartesian dari himpunan A dan B adalah himpunan yang elemennya semua pasangan berurutan atau ordered pairs yang mungkin terbentuk dengan komponen pertama dari himpunan A dan komponen kedua dari himpunan B. Pembuktian himpunan. 1. Pembuktian dengan menggunakan diagram Venn. Contoh, misalkan A, B, dan C adalah himpunan, buktikan A irisan B gabungan C sama dengan A irisan B gabungan A irisan C dengan diagram Venn. Bukti, perhatikan diagram Venn A irisan B gabungan A irisan C dan A irisan B gabungan A irisan C berikut. 2. Pembuktian dengan menggunakan tabel keanggotaan. Contoh, misalkan A, B, dan C adalah himpunan, buktikan bahwa A irisan B gabungan C sama dengan A irisan B gabungan A irisan C. Perhatikan tabel berikut. Karena kolom A irisan B gabungan C dan kolom A irisan B gabungan A irisan C sama, maka A irisan B gabungan C sama dengan A irisan B gabungan A irisan C. Yang ketiga, pembuktian dengan menggunakan aljabar himpunan. Contoh, misalkan A dan B adalah himpunan, buktikan bahwa A irisan B gabungan A irisan B sama dengan A. Dapat dibuktikan A irisan B gabung A irisan B sama dengan A iris B gabung B menggunakan hukum distributif. Lalu menggunakan hukum komplement menjadi A iris U. Yang terakhir menggunakan hukum identitas menjadi A. Contoh lagi, misalkan A dan B adalah himpunan. Buktikan bahwa A gabung B kurang A sama dengan A gabung B. Dapat dibuktikan A gabung B kurang A sama dengan A gabung B iris A menggunakan definisi operasi selisih. Lalu menggunakan hukum distributif menjadi A gabung B iris A gabung A. Kemudian menggunakan hukum komplement menjadi A gabung B iris U. Yang terakhir menggunakan hukum identitas menjadi A gabung B. Yang keempat, pembuktian dengan menggunakan definisi. Metode ini digunakan untuk membuktikan pernyataan himpunan yang tidak berbentuk kesamaan, tetapi pernyataan yang berbentuk implikasi. Biasanya di dalam implikasi tersebut terdapat notasi himpunan bagian. Sebagai contoh, misalnya A dan B adalah himpunan. Jika A iris B sama dengan kosong dan A himpunan bagian dari B gabung C, maka A merupakan himpunan bagian C. Buktikan. Dapat dibuktikan dari definisi himpunan bagian. P himpunan bagian dari Q jika dan hanya jika setiap X anggota P juga anggota Q. Misalkan X anggota A, karena A himpunan bagian dari B gabung C, maka dari definisi himpunan bagian, X juga anggota dari B gabung C. Yang kedua dari definisi operasi gabungan, X
anggota B gabung C berarti X anggota B atau X anggota C. Karena X anggota A dan A iris B sama dengan kosong, maka X bukan merupakan anggota B. Dari pernyataan 1 dan 2, X anggota C harus benar karena X anggota A juga berlaku X anggota C. Maka dapat disimpulkan A merupakan himpunan bagian dari C.